Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu. Biarlah kami boleh terus mantap berjalan di dalam anugerah-Mu. Dan Tuhan membimbing kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus pandu kami, sehingga kami boleh lebih menghargai pemberian-Mu. Dan boleh lebih memunculkan rasa syukur itu di dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan, mau merayakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Ya, merayakan campur tangan Tuhan yang dahsyat di dalam setiap perkara kehidupan kita. Tema kita hari ini adalah menghargai pemberian Tuhan. Saya ingin membacakan satu bagian Alkitab dari Matius pasal 25. Sebetulnya bagiannya berbicara dari ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Tapi saya akan bacakan ayat 14 sampai 19 saja. Saya akan bacakan dari terjemahan baru edisi yang kedua. Sebab kerajaan surga seumpama seorang yang mau berpergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dari bagian Alkitab yang kita baca hari ini, dan dari perikop ini secara keseluruhan, maka kita menemukan beberapa karakteristik tentang pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan itu seperti apa sih? Ya, pemberian Tuhan itu yang pertama, pemberian Tuhan adalah sebuah kepercayaan bagi kita. Ayat 14 mengatakan, ada seorang yang mau bepergian, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi pemberian Tuhan itu adalah sebuah kepercayaan bagi kita. Ya. Ada sebuah tanggung jawab yang menyertainya. Ada kepercayaan yang Tuhan kasih. Senang nggak kalau kita jadi orang yang dipercaya? Nih, kita pakai contoh praktis ya. Saya sangat suka yang praktis. Siapa yang sudah berkeluarga di sini? Yang punya suami atau istri? Kalau udah punya keluarga ngaku ya. Oke. Kenapa bisa menikah? Karena ada kepercayaan dari pasangannya kan. Untuk maju ke dalam jenjang berikutnya. Dari pacaran akhirnya masuk ke dalam pernikahan. Betul? Menjadi suami istri artinya kita menerima kepercayaan dari pasangan kita. Seneng gak dipercaya? Pasti seneng, kan nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa, kamu nggak percaya aku. Ya udah kita putus saja, fine. Lalu bilang sama seorang, gue udah putus. Nggak ada yang seneng. Ada nggak yang bilang putus, ya, dengan sambil tertawa, ayo kita pesta karena hari ini aku putus. Nggak ada. Ya, yang putus tuh biasanya ya kalau udah perasaannya udah menjadi begitu dalam, pasti nangis, ya. Kenapa kamu nangis? Gue habis putus, habis ditinggalin. Sama siapa? Sama orang yang aku sayangin. Nggak ada yang habis putus, nggak ada. Jadi, ya, mendapat kepercayaan itu adalah sebuah hal yang menyenangkan. Ya. Misalnya, tadi siapa yang main keyboard di ujung tuh? Yang mana? Yang main keyboard mana? Kan ada 2, ya deh kamu deh 1. Nah, kamu namanya siapa?
Nggak dengar. Marcella. Betul, Marcella betul ya. Marcella seneng nggak dikasih kepercayaan bisa main musik? Seneng ya. Setiap kita seneng kalau dikasih kepercayaan. Ya, seneng kalau ada orang ngasih sesuatu, seneng ya. Dikasih angpau seneng nggak? Tuh kan, ya kalau urusan soal cian mah semua langsung ya responnya. Dikasih sesuatu yang baik kita seneng. Bahkan kita bilang apa? Terima kasih. Ya, pemberian Tuhan adalah sebuah kepercayaan dan harusnya itu membuat kita senang karena ada Tuhan yang luar biasa percaya kepada kita yang tanda kutip biasa-biasa aja sih. Tuhan mempercayakan sesuatu yang indah dan luar biasa bukan karena apa yang kita punya, bukan karena kemampuan kita, bukan karena prestasi kita, tapi karena anugerahnya. Pemberian Tuhan adalah sebuah kepercayaan yang indah, sebuah kepercayaan yang besar. Kita suka nyanyi lagu kan? Ku ada sebab anugerahmu. Terus? Tahu lagu itu kan? Ku ada. Pemberian Tuhan adalah sebuah kepercayaan bagi kita. Namun apakah kita pernah menyadarinya? Yang kedua, pemberian Tuhan itu saudara-saudara sesuai dengan kemampuan kita. Ayat ke-15 mengatakan, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita. Ya seringkali Tuhan tidak akan mempercayakan yang melebihi kemampuan kita untuk mengerjakannya. Tapi kalau Tuhan kasih, anggap aja bonus. Artinya Tuhan punya proses tertentu yang ingin Ia wujudkan di dalam kehidupan kita. Ya. Pemberian Tuhan sesuai kemampuan kita. Jadi begini ya, kalau kita punya suara yang bagus, jangan menolak kalau disuruh pelayanan, disuruh nyanyi. Seperti dua orang rekan yang tadi nyanyi, bagus banget. Ya. Mudah-mudahan tadi mereka nyanyinya direkam ya. Nanti masuk YouTube, tolong saya dikirimin link, ntar saya share di grupnya GKY Sunter. Ya. Karena itu akan sangat mendorong sekali ya orang-orang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau Tuhan kasih sesuatu yang baik, Tuhan kasih apa yang kita mampu, maka apakah kita akan mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan? Karena Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, ada sebuah tujuan. Ya. Setiap hari dalam kehidupan kita adalah sebuah kesempatan, adalah sebuah tujuan, dan semuanya diberikan sesuai kemampuan kita. Tuhan gak akan pernah minta kita ya yang maaf kalau kakinya agak keplecok dikit, Tuhan gak akan minta ayo berlari, enggak. Tuhan pasti hanya akan minta ayo berjalan bersama denganku. Saya pernah mendengar sebuah ilustrasi yang sesuai kemampuan, artinya apa? Kita itu ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin maunya saya. Kalau Tuhan berlari ya kita lari. Kalau Tuhan berjalan kita jalan. Kalau Tuhan duduk, dia beristirahat, maka kita juga beristirahat. Artinya Tuhan tahu apa batas kemampuan kita, dan yang Dia percayakan kepada kita adalah sesuai dengan apa yang kita mampu. Lalu karakteristik berikutnya dari pemberian Tuhan adalah untuk diusahakan, bukan untuk diabaikan. Kalau kita tadi membaca ayat 16 sampai 18, di situ ada hamba yang menerima 5 talenta, ada hamba yang menerima 2 talenta, dan ada hamba yang menerima 1 talenta. Yang 2 orang pertama punya respon yang baik sekali. Waktu dia menerima sesuatu, waktu dia menerima pemberian dari tuannya, maka dia segera pergi, lalu mengusahakannya, lalu membungakannya. Artinya apa? Mendapatkan keuntungan. Jadi kepercayaan yang tuannya kasih itu tidak menjadi kepercayaan yang sia-sia, tidak menjadi kepercayaan yang kosong, tapi menjadi kepercayaan yang terwujud. Karena ada yang dipercayakan kepadaku, maka aku mengusahakannya. Namun yang terakhir, hamba yang ketiga, kita membaca tadi, dia justru pergi menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya.
Dia tidak menghargai pemberian tuannya itu. Dia tidak mengusahakannya, tapi dia mengabaikannya. Maka menjadi sebuah perenungan bagi kita. Berapa banyak pemberian Tuhan dalam hidup kita yang kita usahakan, yang kita kerjakan, yang kita kembangin. Dan berapa banyak pemberian Tuhan dalam hidup kita yang akhirnya kita abaikan. Kita buang kesempatan itu. Kesempatan itu selalu digambarkan sebagai seseorang yang botak, pelontos, tapi ada kuncir di depannya. Kalau kesempatan lewat, engkau harus mengambilnya. Sebab kalau kesempatan sudah berlalu, maka engkau cuma dapat botak licin, nggak bisa dapat apa-apa. Pemberian Tuhan adalah sebuah kepercayaan untuk diusahakan, untuk dikerjakan. Itu adalah kesempatan dari Tuhan. Bagaimana cara kita menggunakannya? Apakah kita sudah menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik? Dan pemberian Tuhan, di ayat ke-29 dikatakan, sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Artinya apa? Pemberian Tuhan itu akan ditambahkan kepada mereka yang punya kesungguhan untuk mengerjakannya. Kalau mereka setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan menambahkan kesempatan demi kesempatan untuk menikmati kepercayaan Tuhan yang lebih. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menambahkan lewat ketaatan. Tuhan memberkati karena ketaatan kita. Waktu kita taat, berkat tercurah, penyertaan berlimpah. Artinya begini, waktu kita taat kepada Tuhan, kita tuh lebih peka terhadap proses Tuhan dalam hidup kita. Kita akan lebih peka, oh iya Tuhan sedang pimpin saya ya. Oh ini adalah berkat dari Tuhan. Oh ini adalah penyertaan dari Tuhan. Oh ini adalah pertolongan dari Tuhan. Oh ini adalah ya kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ketaatan akan membawa berkat. Dan Tuhan akan menambahkan kepercayaannya kepada mereka yang setia kepadanya, yang memiliki kesungguhan untuk mengerjakan apa yang telah Ia berikan itu. Dan pemberian Tuhan itu, saudara-saudara, menuntut pertanggungjawaban kita. Ayat 19 mengatakan, lama sesudah itu, pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi waktu Tuhan mempercayakan sesuatu, ada batas waktunya. Ada batas waktu yang Ia berikan, sehingga suatu hari Ia akan minta pertanggungjawaban dari kita untuk apa yang telah Ia percayakan itu. Jadi ingat ya, Tuhan tidak pernah mempercayakan sesuatu, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu hanya kosong, ya, hanya cuma janji-janji atau cuma sesuatu yang terserah deh mau dilakukan atau nggak dilakukan, it's okay, no problem. Aku nggak akan tuntut apa-apa. Enggak. Waktu Tuhan percayakan sesuatu, Dia akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Dia akan tanya, apa yang sudah engkau lakukan dengan apa yang aku berikan? Apa yang sudah engkau kerjakan dengan apa yang telah aku percayakan? Bagaimana engkau mengelola segala sesuatu yang telah engkau ya terima daripadaku? Apakah engkau akan mengerjakannya dengan hati yang sungguh? Namun terkadang kita kurang menghargai pemberian dari Tuhan. Betul? Setuju enggak? Kita kurang menghargai pemberian dari Tuhan. Saya ajak kita menyaksikan sebuah klip berikut ini. ได้พ่อที่ดีกว่านี้ Volumenya ya. Saya minggir พ่อ dulu deh ya. ที่ไม่เป็นใบ้ พ่อที่เหมือนคนอื่น Dia ingin punya ayah seperti teman-teman lainnya yang tidak bisu, tidak tuli. พ่อที่ได้ยิน
ในสิ่งที่หนูอยากบอก Teman-temannya suka ngebully dia. Dan dia marah ketika ayahnya และก็เข้า menasihati ใจหนู dia. ได้ อย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะหมอ บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุด แต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุด Memang video tadi hanya iklan, tapi iklan itu begitu menggugah perasaan. Kan itu menjadi sebuah peringatan bagi kita juga. Apakah kita telah belajar menghargai apa yang Tuhan kasih di dalam hidup kita? Apakah kita, di sini banyak orang muda ya, apakah engkau menghargai orang tua yang Tuhan berikan bagimu? Di sini juga ada orang tua. Apakah kau menghargai anak-anak yang Tuhan percayakan kepadamu? Si anak ini berpikir bahwa dia ingin punya ayah yang sempurna, sama seperti orang-orang lainnya. Dia lupa bahwa Tuhan memberikan orang tua yang meskipun tidak sempurna, namun ada satu kalimat bukan yang kita baca tadi. Di depan kue ulang tahun itu si ayah berkata dengan bahasa isyarat, "Aku mengasihimu dengan segenap hatiku." Dia mungkin gak akan bisa jadi papa yang lain, tapi yang dato dia berjuang sepenuh hatinya untuk membesarkan anaknya. Dan dia lakukan apa yang dia bisa. Dia mensyukuri pemberian Tuhan dalam hidupnya. Meskipun si anak seringkali tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan, ada seorang ayah yang rela berkorban baginya. Tidak itu menunjukkan kepada setiap kita apa yang telah Kristus berikan bagi kita di atas kayu salib itu. Dia telah memberikan segala-galanya untuk memberikan saudara dan saya kehidupan. Apakah kita menghargai kehidupan yang Tuhan kasih? Bukan, tapi kadang-kadang waktu kita lagi makan, kita lagi kumpul keluarga, seringkali kita sibuk dengan gadget kita. Kita tidak sibuk dengan orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Kita sibuk dengan gadget, berkomunikasi dengan orang yang jauh di sana. Sementara orang yang Tuhan taruh dekat di hati, dekat di mata, dekat di mulut kita, kita tidak ajak mereka berbicara. Kita banyak habiskan waktu dengan gadget kita. Sekalipun mungkin kita ada di rumah bersama-sama dengan mereka, tapi tidak ada komunikasi sebagai keluarga. Apakah engkau menghargai keluargamu sebagai pemberian dari Tuhan, meskipun anggota keluargamu mungkin tidak sempurna? Dan kadang-kadang kalau kita pergi makan, kadang kita suka menyaksikan ada meja sebelah pulang, tapi makanannya tersisa. Makanannya udah dihabisin.
Berani nggak saudara bilang begini ya, sekali-sekali ya kita uji eksperimen gitu. Kenapa nggak dihabisin makanannya? Sayang loh, ini mubazir. Mereka pasti akan marah kan? Apa urusan lu? Duit gua yang bayar, gua nggak minta lu bayarin. Pasti itu yang akan terjadi, bukan? Tapi bagaimana kalau itu terjadi dengan diri kita? Kalau misalnya kita yang menyisakan makanan itu, padahal sebelumnya kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang limpah dalam hidup kami. Berkati makanan dan minuman ini, supaya menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Disisain. Kira-kira kalau Tuhan misalnya ya, kepengen ngomong, tiba-tiba dia ngomong gini, Tin, lu kan tadi udah berdoa, kok sekarang lu gak ngabisin? Betapa malunya kita karena didengar oleh seluruh orang yang ada dalam restoran tersebut, bukan? Tapi saya yakin, ya, jemaat Kaudewa di GKY Palembang, nggak ada yang begitu, ya. Kalau makan pasti habis, ya, nggak pernah disisain. Kalau perlu nambah, betul? Nah, ini salah satu contoh tidak menghargai pemberian Tuhan. Ini kira-kira lokasinya ada di mana ya? Ada di mana lokasinya ini kira-kira? Ada di mana? Di gereja. Dia lagi ngapain tuh? Lagi main handphone. Terus ada yang ngapain? Ada yang tidur. Ada yang apa? Ada yang kayaknya semalam habis nonton Liga Inggris ya. Kadang-kadang kita juga tidak menghargai kepercayaan dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah. Hanya tubuh fisik kita yang di sini, tapi hati dan pikiran kita entah kemana. Wah, abis ini makan di mana ya? Apa makan akang ya? Apa pergi ke sana ya? Oh, mau pergi ke mall. Kayaknya di situ ada tempat yang baru udah lagi diskon. Sementara ibadah, pikiran kita melanglang buana. Kita berpikir apa saja. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Padahal Tuhan mengundang kita untuk mengalami perjumpaan dengannya. Apakah kau menghargai setiap kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah kau datang tepat waktu? Artinya bukan ngepas, jam 10 mulai baru jam 10 nyampe gereja, enggak. Tapi sebelum itu engkau sudah datang, engkau siapin diri, siapin hati, supaya bisa berjumpa dan menyembah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Kalau begitu saudara-saudara, ada begitu banyak contoh di dalam kehidupan kita yang saudara mungkin bisa tambahkan. Bagaimana dalam hal apa kita kurang menghargai pemberian dari Tuhan. Bukan hanya apakah kita menghargai keluarga, apakah kita menghargai gereja kita, komunitas kita, pelayanan kita, tetangga kita, rekan-rekan kita, sanak saudara kita, pekerjaan kita. Apakah kita menghargainya begitu rupa? Dan bagaimana kita dapat menghargai pemberian Tuhan dalam hidup kita ini? Yang pertama, mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Ia percayakan di dalam kehidupanmu. Biarlah hatimu limpah dengan syukur. Ayat 20 dan 22 adalah sebuah ekspresi syukur yang diungkapkan oleh hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Saya akan bacakan dengan dua intonasi yang berbeda, nanti saudara pilih. Kira-kira mana yang sebetulnya harus dilakukan? Yang pertama ya, dari ayat, ya saya pakai satu ayat saja. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Atau yang kedua, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua menunjukkan ada ekspresi syukur di situ. Dia menghargai pemberian tuannya. Dia berterima kasih karena tuannya mempercayakan sesuatu. Ya,
Karena Tuhannya memberikan kesempatan kepada dia untuk mengusahakannya. Makanya dia ketika datang dengan hasil, dia datang dengan wajah yang berseri-seri. Tuhan, ini yang Tuhan percayakan kepadaku. Nih lihat Tuhan, ada 5 lagi labanya. Berapa banyak kita bersyukur di dalam kehidupan kita untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bersyukur nggak untuk setiap rekan-rekan yang Tuhan berikan kita beribadah hari ini? Coba sekarang lihat kanan kirinya, bilang sama mereka, makasih ya udah jadi teman dalam ibadah hari ini. Bilang gitu kiri kanannya, makasih ya. Seneng nggak waktu ada yang bilang begitu kepada kita? Mungkin selama ini engkau merasa dirimu anonim, tidak dikenal, tidak juga mau mengenal. Mungkin ini adalah kesempatannya. Hati yang penuh syukur kepada Tuhan karena menghargai pemberiannya akan membuat engkau bukan cuma sekedar pakai kaca lihat diri sendiri, tapi memalingkan wajah ke kanan, ke kiri, depan, belakang dan melihat, wah ada orang-orang lain yang Tuhan percayakan juga dalam hidupku. Aku bersyukur untuk mereka. Siapa yang hari ini datang sama keluarganya? Yang datang sama keluarganya? Seneng gak bisa datang kebaktian sama-sama? Seneng. Ya, nah kan ada anak, itu anaknya ya Pak. Nah kita minta anaknya, bilang sama papa mama, thank you, papa atau papi? Pi, thank you ya Pi. Nih thank you ya, kita bisa ibadah sama-sama terus. Banyak orang nggak bisa ibadah sama-sama loh. Saya tuh nggak bisa ibadah sama-sama sama anak istri saya loh. Iya, istri saya biasa kebaktian sore. Saya juga cuma biasa nyusul setelah rapat majelis selesai atau ada rapat lainnya baru tuh ya. Selebihnya apa? Anak saya sudah di remaja ya. Istri saya kalau pagi ke sekolah minggu terus ke White Lily. Susah cari waktu ketemu untuk beribadah sama-sama. Ya, atau kalau dia jadi jemaat, saya duduknya di mimbar. Bukan di atas mimbar ya. Kan kurang sopan ya, masa duduk di atas mimbar di belakang mimbar gitu. Ya. Mari kita mengucap syukur dalam segala hal untuk apa yang Tuhan percayain. Yang kedua, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan. Kalau engkau menghargai apa yang Tuhan percayakan, kalau engkau menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, maka engkau akan terdorong untuk mengerjakannya, untuk mengusahakannya, untuk mengembangkannya dengan segenap hati. Karena tahu, ini ada kepercayaan dari Tuhan. Aku mau tunjukin kepada Tuhan bahwa kasih karunia-Nya padaku itu tidak sia-sia, bahwa anugerahnya dalam hidupku tidak menjadi anugerah yang percuma, bahwa aku mensyukuri apa yang Dia kerjakan dalam hidupku. Oleh sebab itu aku akan lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Ini yang suami istri di sini dulu waktu yang deketin siapa dulu? Istrinya. Suaminya lah ya. Waktu suaminya deketin ada effort kan, ada usaha kan? Betul? Apa cuma setengah-setengah? Ya udah kalau dapat syukur. Kalau nggak dapat ya udah enggak kan? Ya yang istri mana mau? Oh jadi begitu cara lu deketin gua? Iya. Yang istri kan mau lihat usahanya kan? Iya. Pak, entah kalau dia datang tolong ditolak Pak ya. Tapi dia bawa martabak kesukaan Papa, bodoh amat ya. Karena mau lihat kesungguhannya kan. Kalau dia udah setia sungguh, hujan badai aku takkan gentar. Tapi kalau yang sorry nih nggak jadi wakuncar waktu kunjung pacar. Kenapa? Hujan yang gerimis, ya baru gerimis ya. Kalau saya ceweknya, saya bilang, oke, kita putus sampai di sini. Iya dong, hujan aja, baru gerimis saja, udah batal. Gimana hujan badai? Kalau misalnya nanti udah menikah, udah hamil tua, udah waktunya mau gitu ya. Aduh, gimana nih? Ya, lagi hujan badai, tunda aja, nak, besok aja lahirnya, kan kagak bisa. Ya. Nah, jadi lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Nah, tadi mau nanya yang nyanyi. Tadi waktu nyanyi kan pasti dengan sepenuh hati ya. Kalau nggak dengan sepenuh hati pasti ketahuan. Ya. Haleluya. Pasti ketahuan kalau tidak sepenuh. Tapi dengan waktu sepenuh hati orang bisa menghayati. Ya, orang bisa terdorong. Ya. Tadi waktu yang nyambut salaman, pasti salamannya juga dengan sepenuh hati kan. Coba kalau yang saudara datang terus disalamin. Selamat datang.
Duduk di sono. Kira-kira perasaan kita gimana? Tapi kalau segala sesuatu yang dilakukan dengan segenap hati, itu pasti akan menjadi berkat. Amin. Yang terakhir, menjalani kehidupan dengan rasa cukup. Ini juga adalah bagian dari cara kita menghargai pemberian Tuhan. Ya, perlu ada rasa cukup. Rasa cukup artinya apa? Kita tidak tergoda untuk menikmati segala sesuatu secara berlebihan. Sekalipun kita punya kemampuan untuk melakukannya. Secara berlebihan tuh maksudnya bagaimana? Misalnya begini, ya. Kan kalau orang muda mah seneng ya makan all you can eat ya. Betul ya? Apalagi kalau harganya murah, 99.000 all you can eat, waktunya bukan 90 menit lagi tapi 3 jam. Ya. Kalau zaman dulu tuh ada satu restoran all you can eat ya, yang kita masuk dicap, kalau mau izin ke toilet boleh, mau sepanjang hari di situ juga boleh. Tapi sekarang juga ada satu restoran all you can eat itu yang mau sepanjang hari juga boleh, ya, asal nggak keluar dari restoran. Kira-kira kita akan tergoda nggak ngambil daging segunung gitu ya? Terus kalau nggak habis apa? Suruh teman kita kan ngabisin, ya kan? Itu menunjukkan bahwa kita serakah. Sesuatu yang kita nggak bisa habisin, tapi mau kita kuasain. Terus kalau nggak habis, kita apain? Kita sembunyiin kan tuh ya di bawah tisu ya. Kita gulung-gulung tuh dagingnya di bawah tisu, disembunyiin di semua piring ya. Soalnya kan lebih dari 50 gram didenda kan? Ya, dendanya per 50 gram kan? Terus supaya kagak ketahuan tuh, kita sembunyiin tuh. Ya di botol bericak ya apa ya, kalau bisa kita masukin, itu semua kita masukin ya. Supaya kita tidak terdeteksi, padahal ada CCTV. Nah kadang-kadang kita tuh tidak menjalani kehidupan dengan rasa cukup. Kita maunya lebih, apa yang bisa aku dapat lebih. Padahal apa yang Tuhan percayain, itu tidak kita gunain dengan baik. Maka kita perlu punya rasa cukup. Dan rasa cukup dimulai kapan? Pada waktu kita membiasakan diri, menahan diri, untuk tidak melakukan apa yang berlebihan. Saya punya masa kecil, begini. Saya tuh dari keluarga yang bukan mewah ya. Saya tahu artinya susah itu apa, makan nasi sama garam ya. Terus makan nasi sama kecap, kerak nasi yang hitam ditaburin garam ya. Pernah waktu itu cuma bisa beli baksonya segini-segini nih bulatannya, 4 biji bakso, tapi bawa panci yang gede, minta kuah yang banyak. Terus di sebelahnya ada tukang gorengan, minta remah-remah gorengannya buat makan sama nasi. Pernah satu waktu punya nasi tinggal 1 piring, mama bikin bubur super encer. Mama suruh kami 3 bersaudara makan, tapi mama tidak makan. Mama lebih pilih kami yang makan. Meskipun harus mengorbankan keinginannya untuk makan. Saya tahu mungkin mama waktu itu lapar juga. Tapi mama lebih pilih kita yang makan. Nah saudara-saudara sekalian, itu hidup saya di masa yang lalu. Sekarang, kalau saya berhadapan dengan satu situasi yang tidak harus selalu bintang 5, kaki 5 pun tidak masalah. Dan saya juga bisa menikmati dengan hati yang sama. Jadi bikin nasi goreng bumbu tanpa isi apapun, cuma dengan bumbu ya, bubuk bawang putih, merica, garam, kecap, dan lain sebagainya. Saya bisa makan itu dengan enak sekali. Terus satu hari anak laki-laki saya yang kelas 8 datang. Makan apa Pak? Ini nasi goreng bumbu, mau nggak cobain? Boleh, dia cobain. Akhirnya dia ngabisin. Ya. Menurut saya itu juga cara Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajarkan kepada anak, kamu perlu jalanin hidup tuh dengan rasa cukup. Suatu hari kamu bisa makan enak, bisa makan ayam, bisa makan daging sapi dan sebagainya, bisa makan babi. Itu anugerah dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Kita bisa nikmati itu. Tapi pada waktu itu semua tidak ada, adanya cuma nasi putih, adanya cuma kerupuk, adanya kecap manis, engkau tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, engkau tetap bisa menjalani kehidupan karena ada rasa cukup. Kenapa? Karena ada Tuhan di sini, cukup. Betul? Karena ada Tuhan yang telah menyelamatkanku, ada Tuhan yang telah menebusku, itu cukup bagiku. Aku nggak mau yang lain. Ya.
Kan Tuhan adalah gembalaku. Dalam terjemahan bahasa Inggris katakan, aku nggak mau yang lain. Ya, kalau Tuhan adalah gembalaku, aku nggak mau yang lain. Artinya apa bagi Daud? Itu cukup. Cukup kalau ada Tuhan bersama dengannya. Dia tidak perlu yang lain lagi. Yang lain lagi itu bisa menarik, bisa membuat dia terdistraksi daripada tujuannya semula kepada Tuhan. Sehingga hatinya tidak limpah dengan syukur. Mari kita jalani hidup kita dengan rasa cukup. Karena itu bagian dari menghargai pemberian Tuhan. Cukuplah gunakan gadgetmu. Jangan gunakan berlebihan. Yang orang muda katakan, susah ya. Apalagi kalau disuruh belajar. Tapi emak-emak juga begitu, ya kan? Cukuplah gunakan TV online itu ya, Netflix, Disney, Max, ya yang HBO sekarang sudah tercakup di dalamnya, ya. Cukuplah dengan drakor-drakornya. Ingat, ada suami di rumah yang harus diajak ngobrol. Ada anak-anak yang harus diajak ngobrol. Dan para suami, kalau udah pulang, jangan sibuk dengan diri sendiri. Ngobrollah dengan anakmu. Mereka perlu figur papanya. Itulah hidup yang cukup. Aku bisa menikmati, tapi tidak berlebihan. Aku bisa menikmati, tapi bukan untuk diriku sendiri. Aku akan menikmatinya bersama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan kepadaku. Aku akan berbagi kehidupan, karena apa yang Dia beri adalah tugasku untuk berbagi. Mari kita menghargai pemberian Tuhan, karena itu akan menumbuhkan kehidupan kita, juga kehidupan sesama. Dan saya rindu jemaat Kau2 yang hadir hari ini, punya hati yang demikian. Waktu engkau menghargai pemberian Tuhan, hidupmu bertumbuh, sesamamu juga akan bertumbuh. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, sehingga hidup kami bukan cuma sekedar hidup yang mau menikmati, tapi juga hidup yang mau belajar mensyukuri dan berbagi dengan sesama. Karena itulah hakikatmu ya Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia untuk membagikan hidupmu bagi setiap kami, supaya kami yang hidup dalam kehampaan beroleh kepenuhan yang sejati. Oleh sebab itu tolonglah kami Tuhan, untuk menghargai setiap kesempatan, menghargai setiap peluang, menghargai setiap pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Kami maknai itu dengan kesediaan, dengan kerelaan untuk membagikan hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Sertai setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.